Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, dalam kehidupan manusia ini ada dua model yang saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah ada orang yang memulai sesuatu dengan baik tetapi tidak dapat mengakhiri dengan baik. Sebaliknya ada orang yang tidak dapat memulai dengan baik tapi mampu mengakhirinya dengan baik. Nah, saudara, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga mengingatkan murid-muridnya tentang hal yang sama, saudara ya, bahwa ada kemungkinan orang-orang yang ikut Yesus itu mereka memulai dengan baik tetapi tidak mengakhiri dengan baik. Ada kemungkinan orang yang mungkin tidak memulai ikut Yesus dengan baik tetapi mengakhiri dengan baik. Mari kita membaca Firman Tuhan Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Ya, saudara, setelah murid-muridnya ikut Yesus, mereka melihat pengajarannya yang begitu menakjubkan, bahkan saudara menyaksikan kuasa Yesus yang luar biasa itu, saudara. Lalu setelah pada waktu mereka bersama-sama Yesus, mereka menanyakan sesuatu kepadanya. Ya, tentu diwakili oleh Petrus dalam teks ini. Mereka bertanya, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Nah, saudara, memang pertanyaan ini tidak lengkap. Mereka tidak tanyakan, kalau kami meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus, apa keuntungannya? Ataupun apa benefitnya untuk kami? Kira-kira begitu, saudara ya. Namun menariknya adalah di sini Tuhan Yesus menjawab mereka di ayat yang ke-29. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Nah, saudara, dari jawaban Tuhan Yesus ini ada dua hal yang sangat penting yang Tuhan Yesus sampaikan mereka sebagai jawaban pertanyaan di atas, saudara. Yang pertama adalah, ketika mereka ikut Yesus, maka pasti ada benefitnya, ada keuntungannya. Keuntungannya apa, saudara? Keuntungannya Tuhan Yesus katakan, maka sekarang akan dikembalikan 100 kali lipat apa yang menjadi kekhawatiran mereka tentang hartanya, tentang keluarga, dan pekerjaan. Tetapi benefit yang sangat penting di sini adalah bahwa ada janji yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mendapatkan hidup kekal di masa yang akan datang. Tapi yang kedua adalah Tuhan Yesus memberitahukan bahwa ikut Yesus itu ada tantangan, saudara ya. Ada tantangan berkaitan dengan konsistensi mereka untuk ikut Yesus. Mereka sudah meninggalkan segala sesuatu ikut Yesus, lalu mereka kepengen mendapatkan sesuatu dari Yesus, tetapi ada tantangannya, saudara ya. Nah, di sini ada 3 pertimbangan yang berkaitan tantangan yang harus mereka hadapi. Yang pertama adalah tantangan berkaitan dengan memilih harta, ya, rumah dan ladang mereka, atau ikut Yesus. Yang kedua adalah apakah memilih untuk keluarga, mengutamakan keluarga, membela keluarga, saudara, laki-laki, perempuan, ayah, ibu, dan anaknya, atau memilih ikut Yesus. Dan yang ketiga adalah yang harus mereka pertimbangkan ketika ikut Yesus adalah bahwa akan ada penganiayaan. Bahwa akan adanya penderitaan ketika mereka mengambil keputusan untuk ikut Yesus.
Saudara-saudara, secara singkat, Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada mereka bahwa ikut Yesus itu ada keuntungan, tetapi juga ada tantangan yang harus dihadapi, saudara ya. Nah, saudara, itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus katakan di ayat 31 itu begini, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, di sini Tuhan Yesus mau memberikan suatu penjelasan kepada mereka bahwa konsekuensi ikut Yesus itu memang tidak mudah. Sehingga ada kemungkinan ada orang yang memulai ikut Yesus dengan baik. Tapi karena merasa tuntutan begitu berat, atau mereka merasa tidak mampu untuk mengikuti tuntutan ikut Yesus, maka mereka mengakhirinya dengan tidak baik, saudara ya. Sebaliknya, saudara, ada orang yang mungkin mereka ikut Yesus dengan tidak terlalu semangat atau tidak sungguh-sungguh, tetapi karena mereka mempunyai kekuatan, kesungguhan bertahan, mereka mengakhiri perjuangan hidup mereka untuk ikut Yesus dengan baik. Nah, saudara, ada satu tulisan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-7 berkata begini, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Saya kira saudara sampai di poin ini, inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan kepada engkau dan saya. Ketika kita percaya kepada Kristus, saudara, memang ada keuntungan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Keuntungannya adalah hari ini, Dia menjamin hidup kita. Dia berjanji untuk menyertai kita, Dia berjanji untuk memelihara kita, Dia berjanji untuk memberikan damai sejahtera dalam hidup kita ketika kita menghadapi perjalanan hidup kita yang penuh dengan tantangan. Tetapi saudara, benefit yang saya kira dibutuhkan oleh semua orang adalah itu kepastian, jaminan hidup yang kekal. Nah, saudara, satu hal yang kita harus sadari bahwa kehidupan yang sementara ini memang penuh tantangan. Tetapi ketika kita setia ikut Yesus, maka perjuangan iman kita ikut Yesus tidak akan sia-sia. Karena di depan sana, saudara, Dia telah menyediakan kepada engkau dan saya jaminan hidup yang kekal. Tetapi saudara, di samping memang ada keuntungan yang Tuhan sediakan bagi kita, kita harus sadar bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup kita penuh dengan tantangan. Ketika kita menghadapi kesulitan tantangan dalam hidup ini, saudara, pertanyaan adalah apakah kita berani untuk menempatkan Yesus Kristus lebih utama dari segala-galanya? Apakah kita dapat memprioritaskan kepentingan Kristus daripada kepentingan pribadi? Nah, memang kadang-kala kita harus menghadapi dilematis di antara kepentingan keluarga kita, pekerjaan kita, ataupun harta kita untuk Yesus. Dalam hal ini, saudara, memutuskan untuk ikut Yesus, Tuhan ingin supaya kita secara totalitas untuk mengutamakan Dia di atas segala-galanya. Ketika kita mengutamakan Dia di atas segala-galanya, maka Tuhan katakan Dia akan mengembalikan segala apa yang menjadi concern kita 100 kali lipat. Wah, saudara, kita tidak bisa membandingkan berapa banyak itu, saudara ya. Tapi saya kira janji Tuhan adalah janji yang tidak pernah terbatas. Kemudian, saudara, di dalam kita menghadapi tantangan hidup, mungkin ada kesulitan, mungkin ada penderitaan yang kita hadapi. Apakah kita lebih memprioritaskan hal-hal yang bersifat kekal atau kepada hal-hal yang bersifat fana? Nah, saudara, kira-kira sampai hari ini sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen, seberapa besar komitmen kita untuk ikut Yesus? Memang ikut Yesus, saudara, ada harga yang harus dibayar ya. Nah, ketika kita tidak rela bayar harga, saudara, maka kita adalah orang yang memulai ikut Yesus dengan baik, tetapi tidak mampu mengakhirinya dengan baik. Tapi kalau ikut Yesus dan kau rela bayar harga, saudara, saya yakin engkau memulai perjalanan iman, kau ikut Yesus dengan baik, dan mengakhirinya dengan baik pula. Kiranya, saudara, kita tetap memiliki spirit yang sama seperti awal kita ikut Yesus sampai akhir hidup kita. Mari kita tutup kepala kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sekali lagi Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, mengingatkan kepada kami ya Tuhan, ketika kami memutuskan untuk ikut Yesus, Tuhan Engkau janjikan kepada kami untuk mendapatkan pengampunan dosa dan kepastian jaminan hidup yang kekal. Itu adalah harta yang terindah, yang termulia, yang Tuhan janjikan bagi orang-orang percaya. Namun ya Tuhan, kami sadar bahwa di dalam ikut Yesus, ada banyak tantangan yang harus kami hadapi, dan kami harus menempatkan Engkau di atas segala-galanya, di atas kepentingan diri kami pribadi ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mampu hidup untuk seperti yang Tuhan inginkan. Terpuji nama Bapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.